Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan Ibu dosen tentunya. Perkenalkan, nama saya Serlina dengan nomor NIM 2892450013 dari Program Studi Manajemen. Materi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas SIP SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai operasional kegiatan logistik, yaitu bagaimana proses aliran barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ketika kita membeli makanan, pakaian, alat elektronik, atau barang lainnya, sebenarnya ada proses panjang di belakangnya. Barang tersebut itu harus diproduksi, disimpan, dipindahkan, lalu dikirim ke toko. Atau langsung ke pelanggan. Semua proses itu disebut kegiatan logistik. Logistik bukan hanya soal mengantar barang, tetapi juga tentang bagaimana barang dapat sampai dengan cepat, tepat waktu, aman, dan biaya yang efisien. Nah, di materi ini kita akan membahas pentingnya logistik, fungsi gudang, strategi lokasi gudang, cross-docking, jenis gudang, operasi gudang modern, tantangan logistik di era digital. Ke slide selanjutnya yaitu logistik jembatan dunia. Kenapa ya logistik itu penting gitu kan? Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa logistik adalah jembatan yang menghubungkan pabrik, gudang, dan pasar. Bayangkan jika sebuah perusahaan pabrik memproduksi barang tetapi tidak ada sistem logistik, barang tidak akan sampai ke konsumen. Akibatnya perusahaan akan rugi dan masyarakat kebutuhannya tidak akan terpenuhi. Karena itu, logistik memiliki peran yang sangat penting. Adapun beberapa manfaat dari logistik yaitu satu, menurunkan harga produk akhir. Dengan sistem pengiriman yang baik, biaya transportasi dapat ditekan sehingga harga barang menjadi lebih murah bagi konsumen. Nah, contohnya yaitu jika pengiriman dilakukan secara teratur dan efisien, perusahaan tidak perlu nih mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi sumber daya. Logistik membantu perusahaan mengatur penggunaan kendaraan, gudang, dan tenaga kerja agar tidak terjadi pemborosan. Dan yang terakhir, itu memungkinkan spesialisasi manufaktur. Karena ada logistik, perusahaan bisa fokus nih buat memproduksi barang tertentu tanpa harus khawatir distribusinya. Contohnya, sebuah pabrik yang ada di Bandung kan biasa memproduksi pakaian, lalu dikirim ke berbagai kota di Indonesia melalui sistem logistik. Jadi, bisa kita simpulkan ya bahwa logistik benar-benar sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan. Kalau dipikir-pikir, hampir semua barang yang kita gunakan setiap hari pasti prosesnya melalui logistik gitu kan. Masuk ke slide selanjutnya yaitu mengapa harus ada gudang gitu kan. Banyak orang berpikir gudang itu hanya tempat menyimpan barang, padahal fungsi gudang jauh lebih penting. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan membutuhkan gudang. Yang pertama yaitu mendapatkan diskon pembelian dalam jumlah besar. Perusahaan biasanya membeli barang dalam jumlah besar agar mendapatkan harga lebih murah. Karena jumlah barang banyak, maka dibutuhkan gudang tentunya untuk menyimpannya. Yang kedua yaitu menghemat biaya transportasi. Pengiriman barang dalam jumlah besar biasanya lebih hemat dibanding pengiriman sedikit demi sedikit. Gudang membantu perusahaan mengatur stok sehingga distribusi lebih efisien. Yang ketiga yaitu mendukung pelayanan kepada pelanggan. Gudang membuat barang selalu tersedia ketika pelanggan membutuhkan. Misalnya, supermarket harus memiliki stok makanan setiap hari. Jika tidak ada gudang, rak toko bisa kosong. Yang terakhir yaitu mendukung sistem just in time atau GIT. GIT adalah sistem pengiriman tepat waktu. Artinya, barang datang sesuai kebutuhan sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan terlalu banyak stok. Dengan adanya gudang, proses pengaturan barang menjadi lebih terorganisir. Jadi, gudang memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Mungkin seperti ini ya, contoh pengiriman sistem tepat waktu itu someday. Someday ya, kalau di Shopee itu kan kita bisa
beli hari itu dikirim hari itu juga gitu. Apalagi makanan ya. Ternyata gudang itu kan bukan cuma tempat menyimpan barang ya teman-teman, tetapi juga pusat pengaturan distribusi. Jadi gudang itu benar-benar sepenting itu. Selanjutnya yaitu ada fungsi alir gudang. Bukan sekedar simpan, pada slide ini dijelaskan bahwa gudang modern bukan hanya tempat penyimpanan. Gudang sekarang berfungsi sebagai pusat aliran barang atau flow trough. Artinya, barang yang masuk ke gudang akan langsung diproses dan dikirim kembali sesuai kebutuhan pelanggan. Salah satu contohnya adalah sistem break bulk. Break bulk adalah proses memecah kiriman besar menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya yaitu misalkan sebuah pabrik mengirimkan satu truk penuh minuman ke gudang. Setelah sampai di gudang, barang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian kecil kan untuk dikirim ke berbagai toko. Dengan cara ini, pelanggan mendapatkan barang sesuai jumlah yang dibutuhkan. Manfaat dari sistem ini adalah pengiriman menjadi lebih cepat, distribusi lebih rapi, pelanggan lebih puas, dan tentunya ya barang juga lebih mudah dikontrol. Jadi, fungsi gudang saat ini itu lebih efektif dan dinamis dibandingkan dulu. Selanjutnya ada strategi lokasi Hoover gitu kan. Jadi ada posisi pasar, posisi produksi, dan posisi antara gitu. Nah, di dalam logistik, lokasi gudang sangat menentukan keberhasilan distribusi. Strategi Hoover menjelaskan bahwa gudang sebaiknya itu ditempatkan di lokasi yang berada di tengah antara produsen dan pasar gitu kan. Tujuannya agar pengiriman lebih cepat, biaya transportasi lebih hemat, jangkauan lebih luas gitu. Contohnya juga itu seperti jika sebuah perusahaan menjual produk ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya, maka gudang bisa ditempatkan di lokasi yang strategis agar pengiriman ke semua toko menjadi lebih seimbang. Jika lokasi gudang terlalu jauh, maka biaya pengiriman akan meningkat dan waktu pengiriman menjadi lebih lama. Karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan jarak ke pasar, akses jalan, biaya sewa tanah, dan ketersediaan transportasi. Jadi, pemilihan lokasi gudang adalah bagian penting dalam strategi logistik. Slide selanjutnya yaitu ada cross-docking. Cross-docking adalah proses pemindahan barang langsung dari truk penerimaan ke truk pengiriman tanpa disimpan lama di gudang gitu kan. Sistem ini membuat proses distribusi menjadi lebih cepat gitu. Jadi seperti yang terlihat di gambar itu contohnya ada barang datang pagi hari dari pabrik lalu langsung dipindahkan ke kendaraan pengiriman dan dikirim ke toko pada hari yang sama. Keuntungan dari cross docking sendiri yaitu menghemat biaya penyimpanan, mengurangi penumpukan barang, pengiriman lebih cepat, dan juga barang lebih seger untuk produksi makanan ya. Namun, sistem ini memiliki syarat tertentu, yaitu yang pertama itu ada dokumentasi harus baik. Jadi data barang harus jelas dan akurat. Yang kedua itu jadwal kendaraan harus sinkron gitu kan. Jika truk terlambat, maka proses distribusi akan terganggu. Variasi barang juga tidak boleh terlalu banyak nih, karena barang kan akan langsung dipindahkan, maka pengelolaannya harus sederhana. Cross-docking juga banyak digunakan oleh supermarket besar dan perusahaan distribusi modern gitu kan. Nah, sistem dari cross-docking ini juga dibuat supaya proses distribusi menjadi lebih cepat tentunya ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada pilih gudang mana gitu yang enak untuk menyimpan barang gitu kan. Jadi ada gudang umum dan gudang privat gitu. Pada slide ini dijelaskan ada dua jenis gudang ya. Yang pertama itu jenis gudang umum dan gudang privat. Gudang umum itu adalah gudang sewa, biasanya digunakan oleh perusahaan kecil atau perusahaan yang belum memiliki modal besar gitu kan. Kelebihan dari gudang umum yaitu tidak perlu investasi besar, terus juga fleksibel tentunya ya, dan juga cocok untuk kebutuhan sementara. Tetapi tentu ada kekurangannya ya, yaitu kendali perusahaan lebih rendah, terus juga harus berbagi fasilitas dengan perusahaan lain karena namanya juga umum ya gitu kan. Bukan hanya kita saja di situ kemungkinan, ada beberapa lainnya gitu. Yang kedua yaitu ada gudang privat. Gudang privat adalah gudang milik sendiri. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Kelebihannya yaitu kendali penuh terhadap operasional, keamanan lebih terjamin,
bisa disesuaikan juga kan dengan kebutuhan perusahaan karena punya kita sendiri gitu kan gudangnya itu. Tentu saja nih, walaupun gudangnya privat, tetapi tetap saja ada kekurangannya. Kekurangan dari gudang privat yaitu tentunya membutuhkan modal yang sangat besar dan biaya perawatannya juga tinggi ya gitu kan. Jadi pemilihan gudang tergantung pada kondisi dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada 3 pilar operasi gudang. Operasi gudang memiliki 3 pilar utama. Yang pertama yaitu ada pergerakan barang. Kegiatan ini meliputi unloading atau bongkar barang, put away atau penempatan barang, picking atau pengambilan barang, shipping atau pengiriman barang, dan semua proses harus dilakukan dengan cepat dan rapi. Yang kedua yaitu ada penyimpanan. Gudang harus menjaga keamanan stok barang. Barang juga harus disusun dengan baik agar tidak rusak atau hilang. Selain itu, perusahaan juga harus mengatur persediaan agar tidak kehabisan stok. Yang ketiga itu ada info transfer. Informasi sangat penting dalam logistik. Data mengenai jumlah barang, lokasi barang, dan jadwal pengiriman tentu harus akurat. Saat ini banyak perusahaan menggunakan sistem komputer dan barcode agar pengelolaan gudang lebih mudah. Jadi jika ketiga pilar ini berjalan baik nih, maka operasional gudang tentunya akan menjadi lebih efektif. Slide selanjutnya itu ada logistik di era digital gitu kan. Sekarang ini kan benar-benar semuanya serba digital ya. Masalah utama di era digital itu kegiatan logistik semakin berkembang tetapi juga memiliki tantangan. Beberapa masalah utama dalam logistik adalah yaitu pertama, selisih stok barang. Kadang jumlah barang di sistem berbeda dengan jumlah barang asli di gudang. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan pencatatan atau kehilangan barang. Yang kedua yaitu pengelolaan manual. Jika perusahaan masih menggunakan pencatatan manual, risiko kesalahan menjadi lebih besar. Karena itu banyak perusahaan mulai menggunakan teknologi digital. Yang ketiga yaitu lokasi persediaan buruk. Barang yang tidak tertata dengan baik akan sulit ditemukan. Akibatnya proses pengiriman menjadi lebih lambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan itu biasanya menggunakan barcode, sistem komputer gudang, scanner otomatis, dan teknologi manajemen persediaan. Dengan teknologi digital, kegiatan logistik tentunya akan menjadi lebih cepat dan akurat. Sekarang teknologi logistik sudah semakin canggih mulai dari barcode, scanner otomatis, sampai sistem komputer gudang. Kalau teman-teman pernah belanja online dan bisa melacak paket secara langsung, itu juga bagian dari sistem logistik modern loh. Slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, gudang modern bukan hanya tempat menyimpan barang. Gudang sekarang menjadi pusat efisiensi yang membantu perusahaan mempercepat distribusi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kegiatan logistik melibatkan banyak hal mulai dari penyimpanan barang, pengiriman barang, pemilihan lokasi gudang, pengelolaan informasi, dan juga penggunaan teknologi digital. Perusahaan yang memiliki sistem logistik yang baik akan lebih mampu bersaing di pasar. Karena itu, logistik menjadi bagian penting dalam dunia bisnis modern. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai operasional kegiatan logistik. Kesimpulannya, logistik memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan barang dapat sampai ke konsumen dengan cepat, aman, dan efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy, she's poison the daisy. People say